MPDI yang sama-sama kita hormati, dan juga Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Mahdum Bahtiar MPD, dan seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Banten, juga teman-teman keluarga besar Kemenag tentu yang ada di kabupaten kota sewilayah Provinsi Banten, dan juga keluarga besar alumni petugas haji Indonesia Provinsi Banten yang tergabung dalam forum komunikasi alumni petugas haji Indonesia Provinsi Banten, dan juga tentu para KBIHU atau KBIHU ya. Nah, dulu namanya KBIH, sekarang di Undang-Undang 8 2019 namanya KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Seprovinsi Banten juga ada forum komunikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan juga paguyubannya seprovinsi Banten dan seluruh anggotanya. Dan para pemirsa kaum muslimat warga Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa nih Bapak, banyak sekali ya. Nah, ini juga Hani juga penasaran karena kita hari ini baru pertama kali bertemu Pak ya. Pertama bertemu, dan Hani juga ucapin terima kasih karena sudah hadir juga, sharing-sharing kepada pemirsa Sultan TV juga. Hani penasaran nih, ini Bapak seorang udah kepala seksi di penyelenggara haji umroh, dan kita juga nggak salah pasti tadi juga ini sederet tadi ya, banyak sekali kenal-kenal tentang haji dan juga umroh. Nih kita bahasnya tentang haji dan juga umroh tentu saja. Nah, sebelum itu Hani ingin tahu terlebih dahulu Pak, aktivitas Bapak, kemudian mungkin keseharian seperti apa sih Pak? Bapak kesibukannya apa nih kalau setiap hari Pak? Bisa ceritakan. Kesibukan saya setiap hari sebagai ASN tentu. Aparatur sipil negara di Kementerian Agama, saat ini di Kota Serang. Namun sebelumnya karena sejak tahun 94 saya diangkat sebagai ASN di Kementerian Agama, bahkan dulu bertugas di kantor urusan agama sebagai, kalau dulu istilahnya wakil PPN lah kalau dulu. Ya kalau sekarang namanya penghulu. Nah, itu mulai dari Kecamatan Pamarayan. Di sana perbatasan antara Serang dengan Lebak kan, Rangkas Bitung. Di sana ada tempat sejarah dulu zaman kolonial Belanda, yaitu ada bendungan kan, bendungan Pamarayan. Nah, luar biasa di sana. Sekarang sudah ada bendungan yang baru, yang lama itu di Urug. Nah, jadi sekarang tempat pariwisata juga. Itu yang kemudian saya pindah ke KUA Kecamatan Cipocok Jaya malah. Ke sini sebagai wakil PPN atau penghulu. Kemudian dari situ saya ke KUA Kecamatan Cirwas sebagai kepala KUA Kecamatan Cirwas. Kemudian berpindah lagi ke KUA Kecamatan Serang. Ya, kepala KUA Kecamatan Serang. Kemudian pindah ke KUA Kecamatan Cikande, masih kepala. Pindah ke KUA Kecamatan Keragilan sebagai kepala juga. Setelah itu saya dipindahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Banten, menangani produk halal. Ya, di Provinsi Banten. Kemudian pindah ke Kasih Kepenghuluan, yang ngurus KUA dan pembinaan penghulu. Dari situ saya 2017 pindah ke bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Kanwil Kemenag Provinsi Banten, menangani pembinaan haji dan umroh. Di dalamnya ada PPIU, ya, atau orang bilangnya travel umroh. Kemudian saya per Februari 2020 itu mendapat tugas baru dikasih penyelenggaraan haji dan umroh di Kemenag Kota Serang. Nah, selebihnya saya waktu digunakan untuk organisasi. Di mana nih Pak? Pertama, saya sekretaris umum pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Banten. Kedua, selaku sekretaris umum BP4, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Kemudian sekarang menjadi sekretaris DKM Raya, Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Bantani, sebagai sekretaris. Kemudian ketua umum FKAPHI Provinsi Banten, di LPTQ Banten sebagai sekretaris pembinaan. Kemudian di MUI salah satu sekretaris di MUI Provinsi Banten, termasuk ketua komisi seni dan budaya di MUI Kota Serang. Ya. Dan lain sebagainya, termasuk di kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Ya, jadi waktu atau kesempatan itu saya gunakan untuk juga eksis di organisasi yang ada di masyarakat. Luar biasa. Berarti Bapak setiap harinya ini pemirsa
banyak sekali aktivitas dan juga tetap harus beraktivitas Pak ya. Betul, karena memang mau nggak mau ya dengan banyaknya aktivitas kegiatan juga ini bisa bersama-sama, kemudian juga ini bisa membangun Banten tentunya juga dengan lebih baik lagi, benar kan Pak ya. Nah ini juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut tentunya kalau sekarang di situasi pandemi berarti Bapak juga secara langsung apakah kerja kantoran juga, di kantor juga, atau secara daring atau seperti apa nih Pak? Kalau kantor sesuai dengan instruksi Pak Menteri Agama itu menggunakan 2 pola. Pertama WFO berarti kan, work from office. Ya, kita kerja di kantor dengan pembatasan terkait dengan yang bekerja di kantor. Baik. Yang kedua ya WFH itu, ya, jadi kerja dari rumah ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Sehingga 50-50. Terutama di seksi penyelenggara haji dan umroh itu satu-satunya mungkin penyelenggaraan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat Kemenag kota itu atau di kabupaten kota seprovinsi Banten. Baik. Hanya seksi PHU. Artinya jamaahnya datang ke kantor untuk mendaftarkan sebagai jamaah tentu yang daftar baru itu. Jadi orangnya datang ke kantor. Langsung. Maka setiap hari rata-rata di provinsi Banten itu tidak kurang dari sekitar 40-50 orang yang daftar calon jamaah haji baru. Ya walaupun di masa pandemi. Walaupun di awal-awal dulu pandemi COVID-19 itu mewabah, itu dibatasi sehari hanya 5 orang. Pas awal-awal itu Pak ya? Awal-awal, tetapi akhirnya banyak antrian. Jadi waiting list itu tidak hanya jamaah yang mau berangkat, tapi yang mau daftar juga waiting gitu. Nah akhirnya kita komunikasikan, sampaikan ke pusat. Nah dari situ dibuka kembali normal. Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan tadi menerapkan 3 hal. 3 hal tersebut memakai masker, cuci tangan, pakai sabun atau sanitizer, kemudian yang ketiga baru jaga jarak gitu kan. Ya, nah itu kita terapkan kan ketat di seksi haji seprovinsi Banten ini. Alhamdulillah. Nah, ini juga Pak mengenai mungkin Kemenag Banten juga kan ini menyiapkan lah untuk pembukaan daftar umroh dan lain-lain tentu saja di masa pandemi ini. Nah sebelum ke situ Hani juga ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih perbedaan persiapannya dari tahun-tahun sebelumnya Pak, ketika sebelum ada pandemi dan juga setelah pandemi seperti ini, gimana nih Pak perbedaannya? Perbedaannya sungguh mendasar sungguhnya dan terasa banget oleh baik itu jamaah, kemudian penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, dan juga oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau saya gambarkan di provinsi Banten itu jamaah umroh yang berangkat tiap tahun ada 2 pendekatannya. Gimana Pak? Pertama, pendekatan melalui pembuatan rekomendasi paspor. Itu. Nah kalau melalui pendekatan pembuatan paspor ke imigrasi itu sekitar 14 ribuan setahun jamaah. Tapi setahun itu 14.000 jamaah 1 tahun. Tetapi kan tidak semua orang yang mau umroh harus membuat paspor baru. Kalau masih berlaku kan dia tinggal daftar ke PPIU, kemudian dapat dokumen yang lengkap, kemudian daftar nomor umroh nanti, kemudian dapat SIPATU. Nah dari situ itu bisa dilihat, saya lihat angkanya di angka 21.000 1 tahun. Dalam 1 tahun itu? Iya, jamaah haji, jamaah umroh yang ada di Provinsi Banten. Itu kan. Nah jadi ada dua pendekatan yang membuat rekomendasi paspor dengan yang ada di Siskohat. Siskohat dari linknya Sikopatuh. Ada sistem yang mengatur tentang persoalan umroh dan haji khusus, namanya Siskopatuh. Nah bisa lihat di situ itu Banten bisa di angka kurang lebih 21.000 1 tahun. Nah itu di masa normal. Di masa normal. Nah di masa pandemi ini saya melihat paling juga 50% data atau jumlah jamaah yang sudah terdaftar tentu di PPIU, di travel umroh, gitu kan.
di samping memang setelah atau sejak mulai pandemi COVID per tanggal 27 Februari 2020 itu disarankan kepada PPIU untuk tidak menerima pendaftaran baru. Baik. Ya, bahkan baru saat ini belum lama Pak Dirjen PHU itu mengeluarkan aturan untuk membolehkan kepada seksi PHU Kabupaten Kota se-Indonesia untuk melayani pembuatan rekomendasi. Oh. Ya, jadi kalau awal-awal Februari, Maret sampai bulan September itu tidak menerima pendaftaran baru. Ya, karena dengan kejadian pandemi ini jamaah umroh itu ada 3 kategori nih. Ya, gimana? 3 kategori. Pertama, kategori jamaah yang sudah ke bandara. Baik. Sudah datang ke bandara dan sudah siap berangkat. Yang kedua, jemaah yang sudah berangkat tapi baru nyampe di negara transit. Oke. Ya kan, ke Changi, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia gitu kan. Nah, mereka balik lagi. Tidak langsung meneruskan perjalanan ke Tanah Suci untuk umroh. Oke. Kembali ke tanah air. Dan yang ketiga, jamaah yang sudah terdaftar di travel umroh di PPIU, sudah punya dokumen perjalanan, visa dan lain sebagainya, sudah lengkap, sudah punya plat penerbangan. Oke, sudah. Nah, jadi 3 kategori itu. Ya, maka disarankan waktu itu tidak menerima pendaftaran baru. Tidak. Karena masih menunggu jamaah yang 3 kategori tadi. Berarti pas masa-masa itu yang sebelum pandemi yang masih tertunda katakanlah, yang belum berangkat juga ini nanti akan diberangkatkan. Betul. Jadi kemarin kami seluruh kepala seksi PHU Kabupaten Kota se-Banten ini melakukan pendataan, monitoring ke PPIU yang ada di Provinsi Banten. Itu kan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 38-an PPIU travel umroh yang ada di Provinsi Banten itu. Itu didata semua data-data jamaah yang 3 kategori tadi. Ada yang sudah ke bandara, ke negara transit, dan yang sudah terdaftar, punya dokumen perjalanan dan sudah punya plat, punya jadwal penerbangan. Itu kita data seperti itu. Berarti juga tadi dikatakan perbedaannya cukup signifikan ya Pak ya, dari tahun sebelumnya atau mungkin dari di masa-masa sebelum pandemi sampai yang pandemi. Dari katakanlah 21.000 orang yang di biasanya masa normal ya. Di masa normal gitu. Kemudian sekarang cuma hampir 50% Pak berarti. 50% paling ada juga itu. Karena yang ada ini adalah yang tertunda. Yang tertunda, baik. Kan? Kalau yang baru nyaris belum ada lah gitu. Belum ada ataupun kalaupun ada hanya ya sekian persen, sangat kecil lah, 1-2 orang bisa dihitung gitu. Karena apa? Karena tadi umroh ini dibuka akan diberikan atau diprioritaskan kepada yang 3 kategori tadi. 3 kategori tadi, baik. Gitu. Karena sempat tertunda juga Pak ya. Betul. Baik. Nah pemirsa, semakin menarik juga, Hani juga ingin tahu nih mengenai keputusan Menteri nih Pak. Nanti bisa jelaskan, tapi kita harus jeda break terlebih dahulu Pak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tentu saja ini masih harus tonton siaran kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami. Dan jika Anda ingin bertanya atau ingin berkomentar, bisa langsung ke live chat kami di official YouTube di @sultantv.co. Tetap di Bincang hari ini.
dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja Haning ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Tentu saja tadi kami juga sudah berbincang sedikit mengenai persiapan pembukaan umroh di masa pandemi, dan juga gimana sih tadi juga melihat kondisi di Banten seperti apa dan lain sebagainya. Sudah sedikit disinggung juga. Kita di segmen kali ini masih dengan Pak Denny juga nih pemirsa. Pak Denny, kan tadi kita sempat berbincang juga tadi, katakanlah melihat animo masyarakat, atau katakanlah sudah banyak sekali ternyata Provinsi Banten ini yang berangkat atau memang yang mendaftar juga untuk pembukaan umroh. Cuma memang tahun sebelumnya sempat tertunda kan, itu masih banyak juga yang memang harus diprioritaskan begitu. Nah, katakanlah ini beberapa hari itu kan baru dibuka nih untuk pembukaan umroh, kemudian juga sepertinya tidak terlalu terlihat banget signifikan banyaknya kan, karena memang harus diprioritaskan dari yang sebelumnya begitu. Nah ini untuk data atau mungkin di Banten sendiri atau khususnya di Kota Serang lah ya, Bapak juga kan di Kota Serang juga gitu ngurusinnya. Animo masyarakat Banten sebanyak itu, atau memang kalau dibandingkan dengan provinsi lain seperti apa nih Pak kondisinya? Ya, animo masyarakat Banten ini ya untuk melaksanakan umroh itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Sehingga kalau kita lihat data yang normal tadi, sebelum pandemi itu di angka 21 ribuan satu tahun, ini angka yang luar biasa untuk satu kali musim umroh di Provinsi Banten ini. Ini menunjukkan animo masyarakat umat Islam di Provinsi Banten sangat tinggi. Mudah-mudahan berharap itu merupakan satu dorongan dari sebuah keyakinan dan keimanan dan kesadaran tentu beragama, melaksanakan syariat agama Islam dengan baik sehingga bisa melaksanakan ibadah umroh. Itu. Nah di masa pandemi ini bahwa setelah dibuka oleh pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia itu, ini kan baru yang ketiga dalam arti tahapan-tahapan umroh. Jadi pertama itu sekitar tanggal 4 Oktober itu ada umroh pertama itu, kalau tidak salah di angka 24.000 itu bagi jamaah yang ada di Arab Saudi, kemudian ekspatriat, artinya orang luar Arab yang tinggal di sana. Itu. Kemudian sekitar tanggal 17-18 Oktober ada juga umroh yang kedua sekitar 15 ribuan kalau tidak salah itu bagi warga Arab Saudi, ekspatriat dan negara-negara Teluk. Nah, baru yang tahap ketiga ini ya per 1 November 2020 itu juga diperuntukkan tidak hanya warga Arab, ekspatriat dan Teluk, tapi negara-negara di luar yang tadi termasuk Indonesia juga, gitu kan. Maka kita tanggal 1 November kemarin memberangkatkan 360 jamaah umroh. Kemudian setelah dilakukan ketentuan yang berlaku di masa pandemi ini, kalau tidak salah berangkat sekitar 296 orang. Nah kemudian disusul dengan gelombang kedua atau berangkatan kedua, alhamdulillah lancar. Itu kan. Nah sekarang sedang persiapan gelombang-gelombang pemberangkatan berikutnya. Termasuk di Provinsi Banten itu
rencana per tanggal 15 November ini sudah ada pemberangkatan. Juga untuk jamaah umroh Provinsi Banten. Berapa banyak Pak untuk 15 November? Ya kalau saya lihat datanya sekitar 367-an lah gitu kan. Gitu ya. Gitu kan di Provinsi Banten ini. Kenapa? Karena memang umroh di masa pandemi ini tidak seperti masa normal tentu. Iya. Terutama ada pembatasan terkait dengan usia. Ya kan? Jadi usia itu minimal 18 tahun, maksimal 50 tahun. Baik. Itu kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Oke, baik. Ngomongin kebijakan juga nih pemirsa dan juga Pak Denny, kan ada regulasi pasti ya, dan juga keputusan menteri juga di Republik Indonesia. Gimana nih Pak regulasinya, kebijakannya terkait mungkin pemberangkatan umroh di masa pandemi ini Pak, bisa dijelaskan mungkin? Ya. Untuk regulasi dan ketentuan ini memang ada di keputusan Menteri Agama RI nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Di sini sangat jelas ketentuannya, terutama di bab 2 itu terkait dengan ketentuan penyelenggaraan perjalanan jamaah pada masa COVID-19. Nah, yang sangat jelas di sini disebutkan bahwa persyaratan jemaah untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh itu pertama, usia sesuai dengan ketentuan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, yaitu minimal 18, maksimal 50. Yang kedua, tidak memiliki penyakit penyerta atau bahasa kesehatannya komorbid lah gitu kan. Itu bebas dari situ. Dan yang selanjutnya menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat COVID-19. Dan selanjutnya ada bukti bebas COVID-19. Sehingga seluruh jamaah harus di PCR. Harus ya. Atau di swab. Swab test ya. Nah itu, swab test itu semua. Termasuk juga karantina. Karantina sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karantina begitu datang ke sana, kemudian karantina sebelum pulang, karantina juga setelah tiba di sini, ya, dan juga protokol kesehatan yang ketat. Nah itu yang harus diikuti oleh jamaah umroh dari Indonesia, termasuk dari Provinsi Banten. Nah ini ketentuan-ketentuan terkait dengan proses-prosesan umroh di masa pandemi COVID. Fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU itu menyangkut masalah protokol kesehatan, menyangkut masalah transportasi, menyangkut karantina, itu kan, kemudian menyangkut masalah akomodasi dan konsumsi, itu semua tanggung jawab PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang mengacu kepada KMA 719 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Jadi itu yang menjadi regulasi ketentuan kebijakan pemerintah kita Indonesia dalam pelaksanaan umroh di masa pandemi ini. Berarti sejauh ini Pak, masyarakat juga atau mungkin jemaah umroh juga ini mematuhi aturan atau protokol yang memang diregulasikan atau memang diperintahkan juga oleh pemerintah pusat. Gimana betul. Dari pengalaman yang pertama kedua ini, pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia itu, saya lihat baik PPIU, penyelenggara ibadah umroh, maupun jamaah itu sendiri itu mengikuti dan mematuhi. Harus ya Pak ya? Ya, ketentuan dari negara kita, Indonesia, termasuk ketentuan atau taklimatul umroh lah kira-kira dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu dipatuhi dengan baik, gitu kan? Bahkan perlu sampai saya di sini, ibadah pun di sana itu ada ketentuannya. Ada khusus. Ketentuannya. Jadi setiap jamaah umroh yang akan masuk wilayah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, itu ada ketentuan setiap jamaah harus punya tasrih. Tasrih itu semacam izin masuk ke lokasi-lokasi untuk melakukan ibadah. Ada izinnya? Ada. Jadi tidak hanya masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kita melaksanakan sholat berjamaah di sana, dzikir iktikaf, kemudian orang ke mihrab Nabi, kemudian ke Raudhah, ke makam Nabi, ke Baki, itu tidak bisa langsung sekarang itu. Harus ada tasrih. Jadi ada semacam surat izin lah. Surat izin masuk Masjid Nabawi, satu. Nanti surat izin masuk mihrab Nabi,
Satu. Kemudian ada surat izin lagi untuk ke Raudhah, izin lagi ke makam Nabi, surat izin lagi ke Baki, makam para syuhada di situ. Nah itu ada tasri-tasri itu. Nggak boleh asal berarti Pak? Tidak sembarang kita masuk ke situ. Gitu. Termasuk ibadah di Mekah, gitu. Di Masjidil Haram itu dibatasi waktu maksimal 3 jam. Baik, tapi yang Bapak lihat sejauh ini baik itu dari penyelenggara ibadah haji juga, kemudian juga jemaah, apakah ada juga yang melanggar? Bagaimana sanksinya Pak? Sejauh ini tidak ada informasi atau laporan dari pihak manapun terkait dengan adanya pelanggaran. Baik pelanggaran oleh penyelenggara yaitu PPIU maupun jamaah itu sendiri. Gitu. Sejauh ini PPIU mengikuti aturan terkait dengan perjalanan umroh, baik pemerintah kita Indonesia termasuk juga dari pemerintah Saudi Arabia, termasuk jamaah. Jamaah. Jadi sampai hari ini tidak ada laporan informasi terkait pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini. Pandemi begitu. Baik, nah ini mengenai jamaah juga Pak. Jamaahnya kuotanya banyaknya berapa nih kalau untuk khusus pemberangkatan setiap kali berangkat gitu kan? Tadi katakanlah awal November tadi sudah berangkat nih berapa ratus, kemudian juga nanti insya Allah ya 15 Novemberan atau nanti juga pasti kan itu ada yang menumpuk juga kan sebelum-sebelumnya. Karena itu diprioritaskan. Ini kuotanya berapa banyak Pak? Apakah memang seadanya atau seperti apa nih Pak kondisinya? Ya sesungguhnya bicara kuota umroh itu yang menentukan kerajaan Saudi Arabia. Ya kan, yang menentukan berapa kuota umroh untuk Indonesia. Tapi kalau dilihat data yang ada di kami, termasuk di Kota Serang, di Provinsi Banten, termasuk mungkin di Ditjen PHU, Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus, itu tentu yang saya sampaikan tadi itu paling setengah dari jumlah umroh di masa normal. Ya, kalau umpamanya pendekatan tadi lewat rekomendasi paspor di angka 14 ribuan, itu mungkin sekitar 6 sampai 7 ribu itu kan. Kalau melalui pendekatan sistem yaitu Sisko Patuh yang ada di Siskohat itu di angka 21 ribuan sehingga sekitar 9 ribuan lah yang menjadi jamaah umroh di tahun 2020 di masa pandemi ini, sehingga setengahnya. Makanya ketika pemberangkatan itu paling di angka sekitar 250, paling banyak 300. Enggak lebih dari 500 Pak? Ya, tidak lebih dari situ. Itu kan untuk pemberangkatan. Apalagi sesuai dengan kebijakan Kerajaan Saudi Arabia, usia dibatasi. Juga iya. Ya kan, dengan pembatasan usia tentu yang umurnya di bawah 18 belum bisa berangkat. Yang usianya di atas 50 belum bisa berangkat. Itu kan tentu ini mengurangi dari kuota jemaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci di masa pandemi ini. Terus tapi kalau yang sudah daftar di sebelumnya Pak, tapi umurnya atau usianya juga ini ternyata melampaui atau kurang, gimana Pak itu? Kalau di masa normal tidak ada pembatasan. Tidak pembatasan, beda dengan haji. Kalau haji itu daftar haji usia minimal 12 tahun. Kalau haji. Baik. Kemudian berangkat pun usia 18 tahun atau belum 18 tapi sudah menikah. Itu boleh berangkat haji. Baik. Tapi kalau umroh tidak ada pembatasan pada masa normal. Baik. Tetapi pada masa pandemi ini yang jadi pembatasan itu bukan daftarnya. Tapi berangkatnya. Ya kan, kalau daftar umroh mungkin ke PPIU, dia daftar hari ini, walaupun dibatasi sesungguhnya bahwa maksimal kan 3 bulan atau maksimal 6 bulan itu harus sudah diberangkatkan. Jamaah umroh itu si A daftar di Travel B, nah dari daftar sampai berangkat itu maksimal 6 bulan. Maksimalnya? Harus sudah berangkat. Berarti ini pemirsa Sultan TV barangkali nih Pak, ingin daftar misalnya. Nah, kan daftarnya baru berarti kan otomatis. Tapi kan kata Bapak tadi ada nih yang tertunda juga yang belum berangkat. Berarti nanti harus bisa jadi itu berangkatannya sampai maksimal 6 bulan Pak. Nah, kalau yang sudah terdata saat ini itu pengecualian. Jadi yang sudah terdaftar di PPIU pengecualian untuk diprioritaskan berangkat. Baik. Itu kan seperti yang tadi. Yang sudah ke bandara Tan Sri dan sudah
terdaftar di PPIU, punya dokumen dan punya plat penerbangan. Itu beda lah, beda. Ya? Tidak dengan yang baru. Kalau yang baru, sesungguhnya ketentuan umumnya ya tidak mengecualikan seperti ini. Ketika seorang jamaah umroh daftar di salah satu travel itu, maksimal 6 bulan harus sudah diberangkatkan. Baik. Bahkan 3 bulan sebelum berangkat harus sudah lunas. Sudah lunas, Mbah. Gitu kan, BPIU. Biaya perjalanan ibadah umrohnya. Itu harus sudah lunas itu kan. Baik. Nah, ini ketentuan yang sudah jelas sungguhnya. Ini masyarakat, pemerintah harus tahu. Harus tahu. Itu kan jangan sampai terjadi lagi ada orang bertahun-tahun dari daftar tidak berangkat-berangkat. Takutnya gitu. Nah, ini berarti travelnya ada masalah gitu. Ada masalah itu kan. Itu yang umroh apa haji, Pak? Yang umroh. Umroh. Kalau haji itu di Banten ini daftar hari ini berangkat 24 tahun kemudian. Gitu kan? Itu di Banten, Pak ya? Di Banten, waiting listnya 24 tahun. Kayaknya lama banget gitu. Lama, karena memang para pendaftar ini cukup banyak juga. Saya bilang tadi, tiap hari tidak kurang dari 30-40 orang daftar di salah satu seksi PHU di Banten ini. Di Kota Serang umpamanya. Itu sehari bisa 30, bisa 25. Itu Kota Serang yang hanya 6 kecamatan. Ya. Coba yang kecamatan yang gemuk, kabupaten kota yang banyak warga muslimnya, itu lebih banyak lagi. Baik, menarik nih pemirsa, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan dan juga masih ada informasi-informasi tentunya mengenai haji dan juga umroh. Jangan kemana-mana, kita break terlebih dahulu pemirsa. Tetap di Bincang hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja ingatkan bahwa siaran kami bisa saksikan di official YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga barangkali ada yang ingin bertanya bisa langsung kunjungi live chat kami dan juga tulis di kolom komentar kami yang mau bertanya apa. Barangkali nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Denny. Ini juga ada pertanyaan nih Pak Denny nih dari teman-teman Sultan TV juga. Ini setelah sebelumnya ditutup karena pandemi virus corona. Pembukaan ini dibagi menjadi 4 tahap. Itu apa saja sih Pak katanya gitu Pak? Gimana Pak bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa? Dari Agus katanya. Ya, jadi masa pandemi ini tentu berbeda dengan di masa normal. Pertama ada pembatasan lah. Baik. Pembatasan kuota tadi. Tahap pertama pembatasan kuota tuh. Termasuk pembatasan usia. Sebelumnya tidak ada pembatasan usia. Ada sekarang pembatasan usia minimal 18, maksimal 50. Nah yang ketiga, itu ada tahapan-tahapan yang diikuti terkait dengan protokol tentu. Kalau dulu kan cukup dengan suntik meningitis, dulu kan ada kartunya, nanti dibawa, kemudian punya siskopatu sebagai bukti bahwa sudah memenuhi ketentuan terkait dengan perjalanan umroh. Dan ID-nya ada. Nah, kalau sekarang ditambah dengan PCR, kemudian swab test, kemudian karantina, ya, kemudian juga di samping karantina, baik di tanah air maupun di Arab Saudi, termasuk juga terkait dengan ketentuan pelaksanaan ibadah. Yang saya katakan tadi, setiap masuk ke area-area yang ada di Madinah, apakah itu ke areal Masjid Nabawi ataupun masuk ke Ar-Raudhah, ke Makam Rasul, ke Baqi, termasuk di Masjidil Haram di Mekah, itu ada tasrih-tasrih yang harus dimiliki oleh jemaah itu. Kemudian juga protokol kesehatan yang tadi yang 3 itu termasuk masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sangat ketat. Bahkan ibadahnya sekali lagi dibatasi maksimal 3 jam. 3 jam. Ya. Dan jamaah haji tentu punya chip, ya. Chip untuk mengontrol bahwa sini sudah 3 jam. Harus sudah keluar atau ganti dengan yang lain kan itu. Nah, ini canggih luar biasa lah terkait dengan bagaimana pengontrolan jamaah itu. Sehingga berputar terus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, tahapan-tahapan itu harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Gitu kan? Termasuk ketika nanti mau pulang, kan ketentuannya sebelum berangkat 7 hari PPIU harus lapor ke Menteri Agama lewat Ditjen PHU, Direktorat Bina Umroh Haji Khusus. Kemudian berangkat ke sana. Nanti setelah di sana 4 hari laporkan ke Pemerintah Indonesia. Kemudian ketika pulang itu kan 1 hari sebelum pulang laporkan. Setelah tiba di sini 4 hari lapor ke Kemenak. Jadi terkontrol terus ya keberadaan jamaah itu. Nah itu semua harus dilaporkan oleh PPIU, oleh travel umroh. Travel umrohnya, gitu. Penyelenggara ibadahnya Pak ya? Penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Oke, baik. Gitu. Nah ini ada lagi nih Pak, jika kegiatan umroh dibuka kembali, bagaimana dengan biayanya? Apakah ada peningkatan katanya Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Di dalam KMA nomor 719/2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi COVID ini, di situ disebutkan bahwa biaya untuk perjalanan ibadah umroh itu harus mengacu kepada referensi biaya Kementerian Agama. Kementerian Agama. Referensinya adalah minimal 20 juta. Ya kan, minimal. Jadi tidak ada lagi PPIU yang menawarkan paket murah, paket macam-macam gitu kan. Harganya di bawah 20 juta. Itu kan ternyata bermasalah. Itu kan, maka Kementerian Agama membuat referensi biaya, yaitu minimal 20 juta. Nah, maksimal tergantung dari paket-paket yang diberikan. Nah, dari itu ketika masuk ke masa pandemi COVID seperti ini, maka biaya itu bisa ditambah ya oleh si jamaah umroh itu terkait dengan biaya protokol kesehatan, biaya karantina, itu kan, dan biaya lain terkait dengan protokol. Itu. Jadi penambahan biaya itu sesungguhnya dibolehkan. Ya kan, dalam keputusan Menteri Agama ini
di samping yang tadi referensi Kementerian Agama yang 20 juta, ditambah dengan biaya yang terkait dengan protokol kesehatan. Baik itu swab, baik itu karantina, ya kan, dan lain sebagainya. Itu paling penambahan biayanya. Ada penambahan biaya sedikit, tapi nggak terlalu ini banget ya Pak. Tidak terlalu signifikan. Signifikan sekali. Nah, ini Bapak juga masalah tadi kan Bapak kan menyinggung sedikit juga ini tentang regulasi atau mungkin peraturan yang memang dari Kementerian Republik Indonesia. Kira-kira yang paling penting menurut Pak Denny ini untuk disampaikan kepada masyarakat mengenai regulasi dan juga peraturan yang memang sudah diusung dari Kementerian Agama juga, apa nih yang paling penting untuk diketahui masyarakat kira-kira Pak? Sesungguhnya ada dua hal sesungguhnya. Ketika kita berangkatlah ke luar negeri lah bahasanya, lebih khusus kita melaksanakan ibadah umroh ini, ada dua ketentuan yang harus kita ikuti. Pertama, ketentuan pemerintah kita, pemerintah Indonesia, Republik Indonesia, terkait dengan masalah umroh di masa pandemi ini yang ada di KMA 719 itu kan 2020. Yang kedua, ketentuan Kerajaan Saudi Arabia. Itu kan yang disebut dengan taklimatul umroh lah. Ketentuan yang mengatur tentang masalah umroh. Nah, ini sangat urgen gitu kan. Sangat mendasar ketika kita harus mengikuti kedua aturan ini. Nah, yang tentu dipatuhi dengan baik, termasuk hal yang menyangkut teknis. Yang tadi, ya kan, umpamanya harus PCR, harus swab, harus karantina, itu kan harus lapor dan lain sebagainya. Kemudian PPIU menyediakan fasilitas tadi, baik itu akomodasi, transportasi, konsumsi, termasuk kesehatan, itu patuhilah oleh PPIU. Ya, itu untuk kebaikan semua, baik jamaah, kemudian PPIU, pemerintah, sebagainya. Termasuk ketentuan di sana yang menyangkut masalah tasrih tadi, sesungguhnya. Nah, ikuti dengan baik, gitu kan, karena tidak sembarangan orang melaksanakan ibadah di sana yang ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi Arabia. Ikuti aja dengan baik. Dan itu tentu untuk kenyamanan. Bahkan kalau saya dengar dari teman-teman yang di sana itu, dia bilang umroh terasa haji gitu kan. Umroh tapi terasa haji. Kenapa? Pelayanan yang maksimal luar biasa dari sana, dari Saudi Arabia luar biasa. Saya lihat ketika jamaah datang landing di Bandara Jeddah, itu sederet bis sudah siap untuk membawa jamaah umroh dari Jeddah ke Mekah. Termasuk di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang Madinah. Sederet dengan mobil baru katanya. Mobilnya baru semua. Baru semua, luar biasa. Keluarnya mobil bis 2020. Wow. Wah, kan gitu. Itu biasanya yang saya tahu itu bahwa pelayanan untuk akomodasi, transportasi dan sebagainya itu untuk pelayanan jemaah haji. Nah, sekarang jemaah umroh, maka ada satu pernyataan yang luar biasa, umroh terasa haji. Terasa haji katanya gitu Pak kan. ya. Karena pelayanan di sana luar biasa, termasuk transportasi dan akomodasi, termasuk konsumsi. Apalagi mungkin sekarang kan tidak berjubel. Di pesawat kan bisa setengahnya dari penumpang biasa kan. Di bis juga. Di bis juga sendiri ya Pak kayaknya. Iya, yang 3 baris satu. Ya kan? Yang bis juga 2 baris satu. Jadi nyaman banget lah gitu kan. Maka tidak ada satu hal yang harus dipikirkan kecuali bagaimana ibadah secara maksimal. Secara optimal, betul-betul ibadah umrah itu. Tapi kalau untuk harinya Pak, kira-kira harinya atau mungkin jangka waktunya sama nggak sih dari yang sebelumnya, atau karena ini pandemi jadi kayak lebih lama atau seperti apa nih kalau untuk umrah? Sama sungguhnya, sama. Jadi kurang lebih 9-10 hari. 10 harian ya. 10 hari gitu kan. Cuma tadi bedanya beribadah di haram atau di Masjid Nabawi dibatasi ya, 3 jam, 3 jam. Berputar itu dengan jamaah yang lain. Mungkin tidak hanya negara kita, negara yang lain, negara yang lain yang berangkat ke tanah suci. Karena waktu yang saya tahu, awal-awal pembukaan untuk di luar negara Arab dan Teluk itu 2 negara. Pertama Indonesia, 2 Pakistan. Kan mendapat prioritas. Karena kalau tidak salah bahwa jemaah umroh yang paling banyak sedunia itu, ya kan, di masa normal Pakistan. Ya kan? Tapi jemaah haji yang paling banyak Indonesia. Gitu kan. Jadi ada luar biasa. Ya, prioritasnya ya, Indonesia dan Pakistan ya. Ya, terima kasih ke pemerintah Saudi Arabia tentu. Ya, luar biasa nih ini dari Kerajaan Arab Saudi ya Pak ya. Nah, ini juga Pak, mungkin sebelum kita menutup karena waktu juga sebentar lagi ternyata Pak ini udah nggak kerasa jam 10 juga. Kira-kira nih untuk masyarakat ada himbauan nggak bagi yang ingin mendaftar umroh atau mungkin haji Pak? Kira-kira seperti apa? Baik, bagi masyarakat yang kami cintai, untuk ibadah umroh ini
sesungguhnya pemerintah sudah mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan umroh, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia. Baik. Maka untuk masyarakat yang ingin melaksanakan umroh, tentu harus mengikuti kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan tadi mengacu kepada protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan lain. Oleh karena itu, sesungguhnya kami berharap bahwa jemaah umroh itu pada saat ini lebih diutamakan kepada yang 3 kategori tadi. Yang sudah ke bandara, kemudian di bandara transit, kemudian bagi jamaah yang sudah daftar di PPIU, sudah punya dokumen dan sudah punya plat penerbangan. Nah, sehingga itu yang diprioritaskan. Baik. Nah, kalau terkait dengan sekarang ini, saya berharap kalau kira-kira ini tentu mengganggu, memberatkan dan lain sebagainya, bahkan menyulitkan masyarakat untuk berumroh, lebih baik kalau menurut saya menunggu nanti kalau sudah normal saja. Amin ya, kan? Pak ya, semoga cepat normalnya dan juga. Dan segera cepat normal, COVID-nya segera hilang dan tidak ada di negara kita, di dunia ini, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Yang kedua, saya berharap kalau ada masyarakat yang ingin berumroh, daftarlah dengan PPIU yang sudah berizin. Baik. Tentu yang sudah mendapat izin operasional dari Menteri Agama ya di Provinsi Banten ini. Tapi ada memang Pak yang belum berizin, tapi diperbolehkan? Tidak diperbolehkan, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada di Kota Serang di Banten ini yang dia memasang plang, umpamanya di situ gitu kan, travel umroh dan haji khusus itu kan, kalau dia tidak punya izin. Ya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan PMA 8 2018 tentang perjalanan ibadah umroh ini, bagi PPI atau travel yang ingin membuka cabang di luar kantor pusatnya, harus ada izin juga gitu kan. Nah, itu juga perlu ditertibkan. Makanya sejak saya di Kanwil dulu di bidang PHO, itu kita bereskan, ya kan? Sehingga ada PPIU, ada PIHK, termasuk KBIHU, gitu kan? Nah, sejatinya tidak ada yang belum berizin, dia buka pelayanan itu. Nah, sekali lagi maka masyarakat berhati-hati. Kalau ingin berumroh, jangan karena paket murah sebagainya tergiur. Padahal dia tidak punya izin, ini bermasalah gitu. Padahal ketentuannya sudah jelas. Daftar, maksimal 6 bulan berangkat. Nah, untuk jamaah haji yang tentu sama bahwa tahun 2020 sesuai dengan PMA 494 tahun 2000 tentang pembatalan pemberangkatan haji, maka tahun 2020 ini tidak ada proses penyelenggaraan ibadah haji atau pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci. Ditunda tahun 2021. Ya, kalau informasi yang kami terima dari Pak Dirjen PHU, Direktur Bina Haji, bahwa tahun depan mudah-mudahan ada 3 kategori juga. Ya, pertama, semua berangkat. Sejumlah 221.000 jemaah haji Indonesia, 9.420 yang Provinsi Banten, 825 orang jemaah haji Kota Serang itu berangkat semua. Dengan catatan COVID-nya clean dan clear gitu kan. Pas ya. Gitu kan. Yang kedua, opsi kedua mungkin setengahnya. Ya, yang ketiga bisa jadi ditunda lagi. Bisa jadi ya, Pak. Bisa jadi. Makanya saya tekankan ke masyarakat, terutama jemaah haji, jangan berpikir terkait COVID ini kapan berakhirnya, selesainya. Yang penting kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera nyah ini COVID. Yang kedua, kita tidak tahu kapan ini berakhirnya. Maka yang paling penting itu lebih baik jamaah menyiapkan diri saja terkait dengan manasik hajinya, istiqomah ibadah hajinya, agar nanti ketika berangkat tadi ya, tujuan haji yang mandiri ketahanan itu terlaksana dengan baik. Itu karena sekarang kan lebih panjang untuk persiapannya. Kalau biasanya hanya pertemuan minimal 15 kali BIMSIK di KBIHU, 8 kali BIMSIK di KUA, kemudian 2 kali di Kemenag, itu berapa? 15 tambah 8,
25 tambah 2 27 kali pertemuan, mana bisa? Iya. Gitu kan? Apa namanya? Mengambil atau paham betul tentang perhajian. Makanya sekarang waktunya agak panjang, udah lebih baik siapkan diri aja untuk ibadah nanti dengan pemahaman haji yang maksimal. Nah, itu yang paling penting, itu kan? Benar. Karena visinya dari pembina haji itu bagaimana dengan haji bisa melahirkan kesalehan sosial dan pribadi. Nah, kesalahan pribadi dan sosial. Itu yang penting. Itu yang penting, kan? ya? Yang kata kita mabrur lah itu. Oke. Itu. Nah, ini masyarakat juga menjadi catatan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Denny juga, baik itu tadi terkait umroh dan juga haji nih Pak. Baik, udah di penghujung acara Pak, Hani ingin mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari Bapak selaku dari perwakilan Kemenag lah intinya. Bisa disampaikan pesan untuk pemerintah, kemudian juga untuk teman-teman jemaah, kemudian juga untuk masyarakat, kemudian juga closing statement apa yang ingin disampaikan kira-kira Pak? Silahkan sebelah sini Pak. Baik, untuk pemerintah, khususnya Kementerian Agama atau yang terkait dengan persoalan-persoalan umroh dan haji ini, mudah-mudahan regulasi-regulasi yang mengatur tentang haji dan umroh ya ke depan terus ditingkatkan lebih baik lagi. Ya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dan umroh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Seperti yang tahun 2019 itu, bahwa kepuasan jamaah haji itu di angka 85,91%. Itu sangat memuaskan. Ya kan? Saya ketika musim haji selalu berada di Pondok Gede, ketika pulang tanya kepada jamaah, Bapak Ibu, bagaimana pelayanan para petugas haji? Bagaimana? Baik-baik. Memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Artinya semakin hari semakin baik, semakin tahu semakin meningkat. Nah tentu karena tugas kita untuk membina, melayani, melindungi jamaah, tentu semakin baik lah. Ya ketentuan-ketentuan itu dan semakin memperlancar, mempermudah. Kepada jamaah tentu saya berharap ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, tentu kan ini rukun Islam. Yakini bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan tujuan ke sana bukan untuk apa-apa. Untuk ibadah. Coba lihat Quran, walillah, kan hanya karena Allah kita melaksanakan ibadah haji. Atau watimul hajja wal umrah, laksanakan haji umrah karena Allah, bukan karena yang lain. Maka muncullah ketentuan bahwa ibadah haji umrah sesuai dengan syariat Islam. Itu kan dengan harapan bahwa pelaksananya tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Nul Islam ini. Untuk masyarakat luas tentu termasuk masyarakat yang ingin melaksanakan umroh berhati-hati saja terkait dengan ini, karena pemerintah sudah berupaya keras bagaimana menertibkan terkait dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Termasuk juga kita sekarang tertibkan KBIHU, yang dulunya KBIH jadi KBIHU, jadi kelompok pengibadah haji dan umroh itu semakin baik. Bahkan ketika nanti ada perpanjangan operasional, tidak melalui perpanjangan seperti yang biasa, tapi dengan pola akreditasi. Pakai grid angkanya, ya kan? Grid triple A bagaimana, gitu kan? Kalau di atas 70% maka operasional terus. Kalau di bawah bisa ditutup. Bisa di close layanan baik di PPJ maupun di KBI. Saya kira itu ya, berharap mudah-mudahan ke depan sekali lagi jangan karena sedang pandemi Covid seperti ini, persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu terganggu, terhenti, bahkan tidak mempersiapkan diri. Justru dengan waktu yang ada, mari kita mempersiapkan diri untuk nanti ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Persiapkan diri nih masyarakat yang mungkin ingin melangsungkan ibadah haji ataupun umroh ya Pak ya, itu penting sekali. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, ini pemirsa usai juga ini perjumpaan kita di bincang hari ini. Tentu saja Anda ucapkan terima kasih banyak Pak Denny. Semoga hari ini yang kita perbincangkan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Kemudian juga semoga masyarakat juga ini bisa, kan banyak tahu nih informasinya kan. Akhirnya gitu, dari informasi yang Bapak sampaikan juga, dari mulai regulasi, peraturan dan lain-lainnya, dari keputusan menteri dan lain sebagainya, serta aturan-aturan untuk jemaah juga. Nah tentunya juga untuk pemirsa Sultan TV jangan lupa untuk terus tonton siaran kami di @sultantv.co di YouTube dan juga fanpage Facebook, dan juga jangan lupa di Instagram kami juga follow di @sultantv.co dan di website kami di www.sultantv.co. Dan jangan lupa juga pemirsa harus tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan akhir kata, saya Hanifah Abdillah beserta narasumber Hani hari ini. Kami sudah ada Pak Denny, juga kita berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.